Selamat mendengarkan podcast ini. Hari ini kita akan belajar masih di doktrin Tritunggal, menghujat Roh Kudus. Saudara, mungkin saudara bertanya-tanya, mengapa menghujat Roh Kudus masuk dalam kotak tema besar Tritunggal? Saya sempat merubah judul besar atau tema besar ini, doktrin Roh Kudus. Tetapi kemudian saya urungkan kembali niat saya dan saya menaruh doktrin Tritunggal di makalah ini. Dengan belajar mengenai menghujat Roh Kudus, kita menemukan relasi atau hubungan antara Allah, Bapa, Tuhan Yesus dengan Roh Kudus. Kita belajar di sini fungsi Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Oke, mari kita bersama-sama mengamati handout ini. Dan saya akan banyak melihat teks, juga menambahkan hal-hal yang perlu saya tambahkan. Markus pasal 3 ayat 28-29 ini satu dari sekian ayat yang berbicara mengenai menghujat Roh Kudus. Saya mengambil ayat ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Karena berbuat dosa kekal. Kalimat ini digarisbawahi, karena berbuat dosa kekal. Ini perkataan Tuhan Yesus. Dan kita tidak bisa main-main dengan perkataan Tuhan. Kita tidak boleh main-main dengan perkataan Tuhan. Seringkali dipersoalkan oleh banyak orang apa yang dimaksud menghujat Roh Kudus ini yang tidak diampuni. Dan banyak orang Kristen yang tidak mengerti apa yang dimaksud menghujat Roh Kudus. Kata menghujat dalam Perjanjian Lama ditulis 6 ayat, tetapi dalam Perjanjian Baru ditulis dalam 24 ayat. Kalau dalam Perjanjian Baru, blasfemia artinya menyerang nama baik atau reputasi seseorang. Ya, menyerang nama baik, reputasi seseorang itu menghujat. Ya. Pengertian ini saya kira juga menjadi pengertian umum. Kalau misalnya seseorang atau satu kelompok atau komunitas menyerang nama baik seseorang, itu namanya menghujat. Menghujat presiden, menghujat menteri, menghujat gubernur, menghujat seorang tokoh. Juga tentu juga bisa ditujukan menghujat orang lain. Ya. Menyerang nama baik, reputasi seseorang. Ya. Pengertian yang lain, menghujat di sini, saudaraku sekalian, artinya menganggap tidak berharga atau meremehkan sesuatu. Ya jelas kalau seseorang menyerang reputasi orang lain atau menyerang nama baik seseorang, itu menganggap remeh, menganggap tidak berharga sesamanya. Dan bentuk apapun, saudaraku, pasti ini salah. Sebab Tuhan adalah hakim. Kata blasfemia dalam teks bahasa Ibrani sejajar dengan kata nahab. Ini walaupun kelihatannya cuma satu paragraf ya saudara. Saya bisa lama sekali ini untuk mencari nama nahab. Ya. Kahah, kadab. Saya harus berselancar di seluruh Alkitab Perjanjian Lama untuk menemukan kata-kata ini. Dan setiap ayat yang memuat ayat ini harus saya periksa maksudnya apa. Dan ternyata dalam Perjanjian Lama mengutuk juga punya pengertian
mengucapkan kata-kata atau memberi pernyataan yang melecehkan dan merendahkan seseorang. Dalam hal ini biasanya digunakan untuk hubungan manusia dan Allah. Dalam pengertian yang sempit, kata menghujat Roh Kudus artinya mengucapkan kata-kata yang merendahkan atau melecehkan Tuhan atau Roh Kudus. Tetapi dalam arti yang luas, menghujat Roh Kudus menolak sama sekali atau tidak lagi menerima karya Roh Kudus. Menolak sama sekali atau tidak lagi menerima karya Roh Kudus. Hal ini terjadi disebabkan secara berulang-ulang, secara sengaja, dan secara terus-menerus tidak menuruti kehendak Roh Kudus. Sehingga Roh Kudus tidak lagi berbicara dan menggarap orang tersebut. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang telah mengeraskan hati terhadap lawatan Tuhan. Anda jangan pikir orang-orang seperti ini akan nampak jahat. Orang-orang seperti ini akan nampak kelihatan baik. Atau kalau tindakannya buruk, dia punya 1001 alasan membela tindakannya. Tetapi suatu hari nanti semua kita pasti berdiri di hadapan tahta pengadilan Tuhan. Dan orang tidak akan bisa menyembunyikan keadaan yang sebenarnya di dalam dirinya. Dan mestinya kita takut akan Tuhan, saudaraku. Kalau dalam kehidupan ini, saudara, kita menemukan orang-orang yang beragama tetapi tidak bertuhan. Jadi, teis teoritis, bertuhan secara teori, tetapi ateis praktis. Secara praktis ateis. Kalau kita melihat orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan yang melanggar moral, tindakan-tindakan yang merusak tatanan, tindakan-tindakan yang merugikan orang lain, yang melukai sesama, itu orang-orang yang tidak takut ada Tuhan yang memiliki hukum, yang memiliki asas keadilan yang harus ditegakkan. Saudara yang rajin ke gereja, saudara yang tidak terlibat dalam skandal dosa dan masa lalu yang buruk, saudara merasa bahwa saudara orang-orang yang baik. Tapi nanti dulu, saudara. Tanpa kita sadari ada kesombongan terselubung, ada kebencian, dan segala sampah dalam pikiran kita. Yang kita tidak merasa bahwa itu melukai Tuhan. Kita tidak merasa itu melukai Tuhan. Kalau kita benar-benar bertuhan dan kita sadar bahwa Dia bukan hanya mampu mendengar suara dengan gendang telinga. Dia bukan hanya mampu melihat dengan mata fisik seperti kita. Tetapi Dia mampu menembus jiwa. Dia mampu menembus hati. Dia mampu melihat semua keadaan yang sebenarnya dalam hidup seseorang. Kita mestinya takut kalau di dalam diri kita ada hal-hal yang tidak pantas. Nah, masalahnya sering orang yang pertama tidak jujur dengan dirinya sendiri. Yang kedua, masalahnya adalah seseorang tidak memiliki standar kebenaran yang benar. Apalagi kalau sudah merasa dirinya benar, saudara. Saya belum sempurna, tapi saya berusaha, saudaraku, untuk terus mengoreksi diri kalau jalanku serong. Kalau jalanku salah. Ya, mari kita semua memiliki takut akan Tuhan, saudara. Ya, takut akan Tuhan yang benar. Ya. Ayo, semua kita akan telanjang suatu hari di hadapan Tuhan. Suatu hari kita akan telanjang. Dan tidak ada sesuatu yang kita bisa tutup-tutupi. Seluruh keberadaan kita secara utuh, secara lengkap akan ada di hadapan pengadilan Tuhan. Dan mestinya kita sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Sungguh-sungguh kita gentar akan Allah. Ya. Nah, kita melihat orang-orang yang ateis. Ateis. Orang-orang yang tidak memperdulikan kalau gelora perasaannya itu salah. Orang tidak melihat, tapi gelora perasaan itu tidak pantas di hadapan Tuhan. Tidak memiliki ketertundukan yang mutlak, yang total kepada Tuhan.
Memang hal ini tidak bisa dilihat orang lain. Kalau sudah sampai tingkat batiniah ini, orang lain tidak bisa melihat. Hanya manusia yang tulus dan membuka hati untuk terus dikoreksi si Tuhan bisa melihat. Kesombongan-kesombongan yang terselubung, ketidakjujuran, keramat-tamahan yang dibuat-buat, ya. Dan segala tindakan-tindakan kita yang sebenarnya salah. Saya beri satu ciri, orang yang banyak bicara biasanya orang yang tidak mengenal dirinya dengan benar. Udah, tidak selalu. Orang yang banyak bicara, orang yang banyak komentar, orang yang banyak menghakimi orang lain, orang yang tidak kenal dirinya. Anda buktikan, jangan percaya ucapan saya, you buktikan. Orang makin banyak bicara, biasanya makin tidak tulus hati. Bukan berarti kalau kita nggak bicara loh, bicaralah jika itu Anda harus bicara. Tapi jangan bicara kalau Anda tidak perlu berbicara. Nah, Roh Kudus akan menggarap hati kita, saudara. Menggarap hati kita. Dulu merasa bahwa sudah rendah hati, padahal tidak. Dulu kita merasa tidak ambisi, padahal itu ambisi. Ambisi jadi pemimpin, ambisi jadi orang yang duduk depan dalam pertemuan-pertemuan, kata sambutan kita, meniup lilin kita, potong kue kita, penyerahan hadiah kita, gitu kan? Siapa yang nggak mau terhormat? Dulu kita nggak sadar kalau kita sombong. Dan jangan-jangan hari ini kita juga masih sombong, tapi nggak sadar kita sedang sombong. Nah, itu kita mesti jujur dengan diri sendiri. Ya. Nah, kalau Roh Kudus terus berbicara dan menggarap kita, jangan kita mengeraskan hati. Ya Tuhan, aku memang sombong. Ya Tuhan, aku memang tidak rendah hati. Aku penuh kebencian. Tuhan, aku menaruh tidak suka dengan orang itu, dan seterusnya. Jujurlah itu. Agar Tuhan menggarap kita, saudaraku. Ya. Jadi sebenarnya menghujat Roh Kudus itu tidak menunjuk suatu perbuatan, saudara. Tapi satu level, satu stadium, satu keadaan. Di mana orang tidak lagi bisa dididik atau dinasehati oleh Roh Kudus. Karena kesalahan yang terus-menerus diulang-ulang. Terus-menerus. Sampai dia tidak sadar kalau dia berbuat salah. Nah, orang-orang seperti ini susah diberi pengertian. Kita harus selalu memperhitungkan bahwa dalam diri kita ada penyesatan itu. Ya. Jadi kalau yang namanya kerasukan setan itu bukan berarti lalu ya, mendelik ya saudara. Atau tidak selalu terus jahat sekali, enggak. Setiap kita masih ada warisan pikiran iblis. Yang otomatis itu muncul. Nah, ini yang mesti digarap terus, saudara. Sampai akhirnya lebih dari sekedar rela tunduk. Lebih dari sekedar rela tunduk. Lebih dari sekedar rela tunduk. Tapi seirama dengan Tuhan. Dan kita tunduk dengan sendirinya. Nah, saudara. Allah Bapa, Allah Anak di surga. Amin. Roh Kudus yang jadi representasi atau wakilnya. Mewakili Allah Elohim. Memang ada kejadian yang sangat unik ketika Paulus dicegah Roh Kudus jangan ke Asia, masih mau berkeras, Roh Yesus yang turun. Roh Yesus. Roh Yesus bukan Roh Kudus. Roh Yesus ya Roh Yesus. Tapi ini kejadian unik nih saudara, urusan dengan Paulus ini saudara. Roh Kudus itu yang bekerja di hati manusia. Ini rohnya Allah. Supaya manusia tidak menjadi jahat, tapi terutama cara berada Roh Kudus itu luar biasa. Roh Kudus mau mencetak corpus delicti. Makanya Bapa di surga berkata, aku akan membuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kaki. Bapak itu berkata kepada Tuhan Yesus, aku akan membuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Caranya bagaimana? Caranya Roh Allah Bapa yang sama dengan Roh Kudus di dalam diri orang percaya. Untuk membawa orang percaya sampai kepada kesempurnaan. Nah, sampai jumlahnya genap, iblis bisa dihukum. Nah, Roh Kudus inilah yang mewakili Bapa di surga. Harus didengar. Harus didengar. Di dalam Lukas 12 ayat 10, Tuhan Yesus berkata, setiap orang yang mengatakan sesuatu yang melawan anak manusia,
ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak diampuni. Melawan anak manusia diampuni. Gimana? Tapi menghujat Roh Kudus tidak. Loh, apa Roh Kudus lebih besar dari anak manusia? Bukan begitu maksudnya. Bukan Roh Yesus yang bekerja di hati orang. Kecuali tadi ada kasus khusus. Roh Kudus yang bekerja. Sementara orang menghujat Tuhan Yesus, Roh Kudus masih berbicara di hati orang itu. Sementara berkata salibkan dia. Tapi Roh Kudus masih bekerja. Maka di hari Pentakosta ketika Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat di Yerusalem. Bukan tidak mungkin di antara orang-orang yang berkata salibkan dia termasuk orang yang bertobat. Nah, kalau Roh Kudus berkarya dalam diri seseorang, diabaikan, ditolak, tidak dihargai, tidak ada roh lain yang mewakili Tuhan, maka bersalah karena berbuat dosa kekal. Satu-satunya yang bekerja dalam hati manusia itu Roh Kudus. Nah, kalau tadi kan kasus khusus, yaitu kasus Paulus, bukan antara bertobat dan nggak bertobat loh. Kasusnya adalah jangan ke kanan, ke kiri saja. Masih dalam konteks pelayanan. Makanya betapa kita perlu waktu teduh. Tutup telinga, tutup mata. Tutup telinga terhadap segala suara. Tutup mata terhadap semua yang dapat dilihat. Lalu menyentuh Tuhan. Dan Roh Kudus yang dalam diri kita akan pasti strum, saudara. Strum, saudara. Nah, orang tidak mau nyari ini. Demi duit Anda kerja. Demi kesehatan Anda olahraga. Demi hobi. Oh, jangan tanya. Kalau hobinya mancing, hari Jumat berangkat, Minggu malam pulang. Atau motor gede. Bisa touring. Kenapa untuk menjumpai Roh Kudus orang tidak menyediakan sungguh-sungguh waktunya? Sehingga tidak pernah ada perjumpaan secara nyata antara kita dengan Roh Kudus. Semua serba teori. Anda boleh belajar suara kebenaran. Tapi kalau tidak pernah bertemu dengan Roh Kudus, susah matangnya. Lakukan itu, saudara. Lakukan itu. Lakukan itu, saudara. Yang ini tidak bisa diajarkan kecuali saudara sendiri betul-betul menyediakan waktu bertemu dengan dia. Mesti dalam kesenyapan yang tinggi. Jadi itu makin tinggi itu senyapnya, makin senyap. Jadi dengan kesabarannya Tuhan menuntun kita. Walaupun saudara, umat sering mengecewakan dia. Tuhan itu ya, Roh Kudus itu bukan sabar ya, sabar sekali. Itu kita lukai tiap hari. Tapi punya ketahanan yang tinggi sekali. Waduh. Kita lukai setiap hari. Tapi ketahanannya luar biasa, saudara. Sampai pada titik tertentu, Roh Kudus undur. Jadi, toleransinya itu tinggi. Panjang, saudara. Tetapi tetap ada batas. Panjang dan tinggi, tetapi tetap ada batas. Jadi kalau saudara melihat ada orang Kristen pindah agama, Anda jangan pikir dia menghujat Roh Kudus loh. Belum tentu loh. Roh Kudus masih bicara loh kepadanya. Tapi juga jangan berpikir kalau orang masih di dalam gereja, sebagai orang Kristen, dia tidak menghujat Roh Kudus. Belum tentu. Nah kalau sampai ada pendeta ditolak Tuhan, apa nggak menghujat Roh Kudus dia? Dia bukan pindah agama, bukan menjadi pendeta loh. Tapi dia tidak hidup seturut kehendak Tuhan. Makanya saya berpikir begini hari-hari ini. Kenapa dulu ya saya nggak punya keinginan apa-apa ya. Waktu saya mulai membara pelayanan tuh ya saudara. Saya nggak punya kepinginan. Sampai saya pernah berkata, Tuhan, aku tidak akan menikah sampai mati. Aku nggak bangun rumah. Aku hanya bangun gereja. Akhirnya saya menikah saudara. Tapi kalau bangun rumah, ini terpaksa. Teman-teman yang ngumpulin duit, saya stop. Saya bangun gereja, betul. Yang ini betul. Tapi setelah kita punya potensi beli ini, beli itu,
pergi ke sana, pergi ke sini, berubah, saudara. Waduh, saya pikir-pikir hari-hari ini, ya Tuhan, kembalikan aku pada cinta mula-mula seperti dulu. Yang lebih dewasa tentunya. Nah, saya ngomong begini tuh agak sulit terima oleh Anda-Anda yang masih liar, ya, masih mentah. Tapi kalau bapak-bapak yang sudah memati lebih gampang kali. Kita harus belajar dari segala perkara loh, saudara. Itu loh, melayani Tuhan itu dari kata-kata yang dari mulutmu, dari tindakanmu. Jangan mau menghujat Roh Kudus itu berarti pindah agama, bunuh pendeta. Nggak berbuat begitu juga kalau you mendukakan Tuhan dari perkara-perkara kecil setiap hari. Sampai titik engkau memadamkan roh, engkau menghujat roh. Makanya kadang-kadang kalau kita ketemu orang-orang yang udah nggak bisa diperbaiki, kita itu nggak bisa ngomong. Ya, nggak bisa ngomong lagi deh. Orang-orang baik-baik, orang-orang sopan-sopan, orang-orang kaya-kaya, orang yang berpendidikan tinggi, dia tidak menjaga perasaan Tuhan. Dia jaga kesenangannya sendiri. Kalau beli stick golf itu, bisa harga ratusan juta. Berangkat pagi, main golf, malam baru pulang. Udah kaya itu ya, datang kantor seminggu 2 kali, yang lain main golf. Jalan-jalan. Satu main joki. Saya sudah ketemu orang-orang gitu, Ustaz. Oh, mungkin nggak jahat. Tapi saudara, udah nggak bisa diperbaiki. Itu seperti hidup di daerah tak bertuhan. Kalau you anak Tuhan, Roh Kudus ditanam di dalam dirimu. Wah, namanya juga Roh Kudus. Wah, dia sangat reaktif dan responsif terhadap tindakan-tindakan kita. Jangan main-main. Orang-orang sopan-sopan, orang-orang baik-baik, orang berduit. Waduh. Dan kalau sampai titik tertentu ya saudara, saya lihat orang-orang itu nggak bisa diubah. Saya mau datang ke rumahnya pun rasa haram loh sebenarnya. Untuk apa? Kalau dia tidak berubah dan tidak masuk kerajaan surga, untuk apa ngurusi orang-orang ini? Oh, kalau dulu kita nggak pernah mikir apa, yang penting ini bisa dipakai, dibantu gereja nanti, bentuk keuangan. Saya mendukakan Roh Kudus, yang saya hadapi juga mendukakan Roh Kudus. Orang buta menuntun orang buta. Waduh. Tuhan itu punya kesabaran tinggi, tetapi ada batasnya. Kita lukai, kita tusuk hatinya, dia tetap sabar. Tapi kalau sudah sampai memadamkan roh, mereka yang telah menutup hati nuraninya mendengar suara Roh Kudus, akhirnya tidak punya kesempatan untuk bertobat. Berarti yang menghujat Roh Kudus. Anda bisa bayangkan kalau Yudas yang punya nalar yang lumayan baik berkata, aku telah menyerahkan darah orang yang tidak bersalah. Nih 30 keping perak, ambil. Tetap dia gantung diri. Dia sampai titik yang disebut point of no return. It means that tidak bisa balik lagi. He couldn't turn back. Jangan sampai di situ, Pak. Aduh. Misalnya kalau saya ini kan nggak sama, tapi contoh, sudah mulai umur 70 gitu. Lalu saya harus rela gereja ini digembalakan orang lain. Tidak harus keluarga saya. Saya harus rela. Saya mungkin punya bidang lain, berdoa, tulis buku. Harus. Kalau enggak, saya masih nekat. Waduh. Keluar dari rencana Tuhan, bahaya saya. Bisa, Eras, kamu jadi gembala sampai umur 70 ya? Bisa. Saya harus dengar-dengaran. Nggak bisa. Wah Tuhan, ini ku bangun dari sejak mudaku. Ini investasiku tanpa batas. Enak orang jadi pemimpin di sini. Lalu saya dipimpin gantian. Nah, kalau Tuhan bilang turun, Eras, kamu ayo, ku bawa kamu ke Gunung Sion bersama aku di sana. Ku tinggalkan. Lalu orang sudah mulai nggak mencari saya. Mana Pak Eras? Udah ada orang lain yang dicari. Saya di Gunung Kudus Tuhan. Saya tinggal pulang. Pulang ke surga maksudnya. Nah saudara, sudah tua kok masih utaknya masih dunia. Kapan dia naik ke gunung Tuhan? Menghindari dosa, menghujat roh ini
harus berusaha memeriksa diri apakah ada sesuatu dalam dirinya yang Tuhan tidak berkenan. Dan hal itu dimulai dari perkara-perkara kecil. Hal ini harus kita perhatikan, kita tidak boleh menyimpan dosa sekecil apapun. Jadi kalau kita berkata Tuhan Maha Tahu, apa refleksinya untuk saudara? Apa implikasinya untuk saudara? Kalau Tuhan Maha Tahu, Tuhan mengenal hatiku sedalam-dalamnya. Biasanya kan orang bilang, oh Tuhan bimbinglah aku. Dia nggak serius dibimbing. Seperti waktu dulu kita belum bertobat. Kalau nyanyi, udah rasanya bener banget. Ya Tuhan bimbing aku. Waduh. Tapi kita nggak serius minta bimbingannya. Kalau minta bimbingannya, minta briefing juga dong. Ketemu Tuhan, ketemu Roh Kudus setiap hari. Supaya kita mendapatkan peringatan-peringatan Tuhan. Oleh sebab itu ada 2 poin di sini yang saya beritahukan. Yang pertama, Anda harus rendah hati. Jangan merasa bisa hidup tanpa Tuhan. Jangan merasa bisa hidup tanpa Tuhan. Even everything is okay running well. We have to say that, Lord, I can't live without you. Tuhan, aku tidak bisa jalan tanpa Engkau. Tuhan, pimpin aku. Begitu melek mata kita berkata, Tuhan, bimbing aku sepanjang hari ini. Periksa hidupku, Tuhan. Karena Bapa di surga, Tuhan Yesus di surga, Roh Kudus yang di dalam diri kita, jangan lukai. Ia disebut Immanuel, artinya Allah beserta kita. Allah beserta melalui Roh Kudus di dalam diri kita. Saya ingatkan satu kalimat. Anda harus fanatik sama sekali. Fanatik. Mutlak total kepada Tuhan Yesus. Atau tidak usah ikut Tuhan sama sekali. Waduh, keras. Enggak keras. Ini standar. Ini standar. Aduh, saudara. Jangan merasa bisa hidup tanpa Tuhan, saudara. Walaupun semua jalan baik, everything is okay, running well. Aduh, jangan sampai kita dibanting Tuhan. Lalu kita baru, oh Tuhan, betul ternyata aku rentan. Jangan. Jangan sampai tunggu dibanting. Dan saya mengerti kadang-kadang Tuhan membawa kita kepada situasi di mana semua serba menekan. Semua serba mendesak. Semua serba menekan, saudara. Sehingga saudara berkata, Tuhan, aku kok jadi begini ya? Supaya kamu tahu, kamu gak bisa hidup tanpa aku. Bukan hanya masalah jasmani, tapi masalah rohani. Karena begini, saudara. Kan kalau hidup begini kan uang, pangkat itu begitu berartinya. Begitu berartinya. Tapi begitu orang mati, itu gak ada yang bisa dipegang kecuali Tuhan. Makanya Tuhan mau ajar kita bahwa kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Makanya kalau ada orang yang ke gereja ogah-ogahan, mau gak mau, waduh, lu bener-bener deh. Kalau sampai Anda tidak punya masalah, semua jalan lancar gitu ya, waduh itu celaka, saudara. Jebret mati, habis. Lebih baik kita punya masalah, kita naik turun, ups and down, lalu kok begini ya Tuhan? Tuhan berkata, itu baru masalah jasmani, belum masalah kekekalan. Nah, dengan kondisi yang sulit kita merapat kepada Tuhan di gereja, disambut hamba Tuhan yang baik. Ayo kita ke langit baru, bumi baru. Puji Tuhan. Kalau Anda ke gereja terus, apa masalahmu? Ekonomi, Pak. Apa masalahmu? Keluarga, Pak. Apa masalahmu? Kesehatan, Pak. Saya doakan kutuk-kutuk cabut. Nah, dibawa ke surga, tahu nggak saudara? Kelihatannya baik. Saya doakan masalahmu, nanti Tuhan akan tolong. Aku punya nomor khusus Tuhan. Nomor khusus Tuhan. Kalau saya telepon Tuhan, sekali kling langsung diangkat. Kalau kamu blank spot terus, mana bisa? Kalau kamu minta Tuhan, kamu antri dulu 2 kilometer. Kalau saya jalur khusus. Oh enggak, itu bohong. Itu bohong. Ditambahi dengan gini, saya doa berjam-jam. Waduh, cuma kasih kesan bahwa dia
Dengan Tuhan eksklusif. Saya juga doa, saudara. Tapi saya nggak berkata, aku eksklusif ya, saya doakan ya. Enggak. Doa sendiri. Pokoknya jemaat bisa berdoa sendiri. Ada setan ngusir sendiri. Ada roh jahat ngusir sendiri. Mana bisa? Emang nggak bisa kamu? Akhirnya cuma bisa. Yang bisa Tuhan. Nah, Tuhan dalam diri kamu. Usir saja. Oke, rendah hati. Yang kedua, bertobat dan rela dibaharui. Tuhan membimbing kita lewat Roh Kudus-Nya. Yang pertama, kita serendah hati selalu berkata, bimbinglah aku, ya Yesus. Itu betul. Yang kedua, rela diubah, rela dibaharui, saudara. Kalau Anda nggak rela diubah, nggak rela dibaharui, ya nggak bisa. Saya ulangi satu kalimat penting, Roh Kudus itu lembut sekali. Lembut sekali, nyaris tidak terdengar suaranya. Kita harus masuk ke wilayah frekuensi yang betul-betul tinggi. Kesenyapan yang tinggi. Baru Anda bisa merasakan itu. Selain tinggi, hidup yang benar-benar bersih. Baru Anda bisa mendengar dia berbicara. Yang ketiga, pengen tahu. Jangan punya keinginan apa-apa. Bisa. Dia bisa dengar suara Tuhan. Aduh, kalau beberapa waktu yang lalu ada pendeta-pendeta yang katanya nabi. Sampai orang anti doakan, terus satu persatu dinubuatkan. Dulu saya agak percaya, sekarang nggak percaya. Bohong itu. Setiap kita harus mengenal Tuhan dan mendengar suaranya. Maka naiklah ke gunung Tuhan dan temukan kesenyapan yang tinggi. Kuduslah dalam segala hal dan jangan ingini dunia. Engkau akan mendengar suara Tuhan. Engkau akan mendengar suara yang lembut. Dan Anda bisa membedakan mana suara Tuhan, mana bukan suara Tuhan. Tuhan itu bisa berbicara kepada kita lewat firman, lewat hati nurani, penglihatan, dan setiap peristiwa yang terjadi. Tetapi dari semua sarana ini tetap dibutuhkan satu hal, yaitu kepekaan. Sensitivitas. Kepekaan. Maka Bapak Ibu, masuklah ke satu resonansi yang paling tepat Anda bisa mendengar suara Tuhan. Di kesenyapan. Senyap bukan berarti nggak ada suara. Suara boleh ada. Tapi Anda bisa senyap terus kepada Tuhan. Cuman waktu berlatih, betul-betul senyap dulu. Betul-betul nggak ada suara. Jangan lagi doa gini terus. Aku doa begini terus, di situ ada musik gitu. Wah, susah. Susah suara. Itu nggak bisa. Atau lagi berdoa gini. Oh Tuhan, haleluya, terkering. Betul-betul senyap. Senyap. Hidup harus bersih. Tapi saya masih banyak dosa, minta ampun dulu, maka minta dikuduskan semua kesalahan. Lalu, aku masih punya cita-cita ini, cita-cita itu jangan. Jangan. Tapi kalau aku sebelum mati pengen punya rumah di puncak, Pak. Nah, ya udah. Turun. Kamu nggak bisa naik ke gunung Tuhan. Tapi ada tapinya. Tuhan kadang-kadang maklum ya udah dia masih anak-anak. Tuhan masih mau sama. Tapi kalau mau ideal, Anda harus lepaskan semua ini. Bahkan ya, semua masalah. Kadang-kadang kita kan doa kita doa kusuk, tapi kusuknya karena kita punya persoalan. Yang persoalan itu nggak selesai. Dia akan dengar suara Tuhan. Dia bising dengan dirinya sendiri. Itu kalau menghadap Tuhan itu ya seperti nggak punya persoalan. Tuhan, aku nggak punya persoalan kecuali satu. Aku mau mendengar suara. Aku mau melihat keadaanku seperti Engkau menilai aku. Nah, itu baru benar. Kalau kau tahu masalahku, buka jalan terkasihan aku. Haleluya, terpujilah namamu. Itu ya. Haleluya, haleluya itu. Di hatinya gini. Tolong, kenapa keadaanku begini? Tuhan tidak adil. Tuh haleluya. Ini hatinya beda. Kalau bisa itu sampai begini ya, Tuhan. Kamu minta apa? Nggak minta apa-apa Tuhan. Aku mau tinggal di dalam Engkau. Nggak apa aja? Enggak Tuhan, aku minta Engkau saja.
Wah, itu indah sekali. Tuhan, bagian mana dalam hidupku yang belum kuserahkan? Tuhan ambil. Tuhan miliki. Waduh, itu indah sekali, saudara. Dan itu pasti membahagiakan Tuhan. Jadi ketika iblis gagal membuat orang ke gereja, jadi orang masih ke gereja gitu, iblis punya kesempatan membuat ia tidak mendengar suara roh. Iblis masih punya kesempatan membuat orang itu menghujat roh. Tapi dia nggak merasa menghujat roh, karena dia merasa baik ke gereja. Tapi langkah hidupnya tiap hari tidak sinkron dengan Tuhan. Itu mendukakan. Kalau terus-menerus begini, memadamkan. Kalau terus-menerus, menghujat roh. Jadi Bapak Ibu, ya, itu makin tua kita harus makin bersih. Makin tua harus makin rela dibentuk. Makin tua kita makin jalan dengan Roh Kudus. Pneumatikai stoikomen, berjalan seiring. Berjalan seiring, saudaraku. Dan kalau sudah begitu, satu cirinya, kematian menggairahkan. Amin.